Untuk menghidupkan laboratorium bahasa Sanako Study, jika di lab tersebut dilengkapi dengan server atau NAS, maka hidupkanlah server atau NAS tersebut terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan menghidupkan komputer guru tutor atau komputer student. Jika tidak dilengkapi dengan komputer server atau NAS, maka cukup hidupkan komputer guru atau tutor, dilanjutkan dengan menghidupkan komputer siswa atau student. Jika semuanya sudah standby, maka kita lanjutkan dengan menjalankan aplikasi Sanako Study Tutor yang ada di komputer guru. Di sini terlihat ada dua siswa yang terhubung dengan lab, yaitu komputer S01 dan komputer S02. Lanjutkan dengan melakukan absensi dengan cara klik Tools, lalu pilih Ask Student Name. Lihat di komputer nomor 1, kita akan melakukan input nama, absensi. Dilanjutkan dengan komputer 2. Kita lihat di komputer guru bahwa siswa tersebut sudah berganti nama. Komputer 1 menjadi Dewani, komputer 2 menjadi Doremi. Siswa tersebut ketika di awal akan masuk ke sesi A yang diwakili dengan ikon berwarna hijau. Ikon hijau ini adalah session A atau kelas A, kegiatan A. Di sini kita memiliki sampai dengan 6 session. A, B, C, D, E, F, di mana masing-masing session dapat diberikan kegiatan atau materi yang berbeda secara simultan. Jika kita ingin memindahkan beberapa siswa ke session yang lain, kita cukup pilih session tersebut, misalkan C, lalu kita pilih Add. Maka warna dari siswa tersebut akan berubah sesuai dengan session yang baru. Kita kembalikan ke session A. Karena sekarang yang ada di lab hanya menggunakan 2 siswa, maka kita akan fokus di satu session, yaitu session A misalkan. Selanjutnya adalah ketika guru ingin berbicara ke siswa, di sini fasilitasnya bernama Talk. Ada di bawah ini, di tengah. Ada tombol Talk. Lalu diikuti dengan mini help atau tool tips, Talk to all student. Ada penjelasan singkatnya. Di sini ada penjelasan bahwa tombol tersebut untuk Talk to all student. Kita klik Talk. Lalu saat ini guru berbicara ke seluruh siswa dalam satu arah. Kalau sudah selesai, kita klik kembali tombol Talk. Lalu selanjutnya ketika kita ingin mendengarkan suara salah satu siswa, kita lakukan dengan klik ikon siswa tersebut. Misalkan saya ingin mendengarkan suara Dewani, maka kita klik ikon Dewani. Di sini kita mendengarkan suara dari Dewani. Ketika ingin diskusi atau berbicara dengan siswa tersebut, kita klik Discuss. Jika ingin didengarkan untuk siswa yang lain, kita klik Share Audio. Lepaskan dengan klik di luar area ini. Mendengarkan suara Doremi, kita klik Doremi. Kalau kita ingin share apapun yang didengar dari Doremi, kita klik Share. Maka suara Doremi akan didengar oleh siswa-siswa yang lain.
Kalau kita ingin discuss, kita tinggal klik discuss. Kalau discuss sudah selesai, kita lepaskan lagi. Lalu kita lepaskan juga share audio seperti ini. Selain itu, ketika kita melihat atau mendengarkan siswa tersebut, kita akan melihat tampilan komputer siswa tersebut secara langsung. Dan juga dengan beberapa tombol yang akan kita jelaskan nanti. Tombol-tombol yang ada di sini hanya berlaku untuk siswa do re mi. Ya, sebelumnya kita akan menjelaskan tombol-tombol tersebut di bagian umum atau di luar. Di bawah talk ada tombol yang bernama PC Control. Ini adalah tombol yang berhubungan dengan pengontrolan komputer atau bisa digunakan untuk CBT. Yang pertama adalah shutdown, yaitu untuk melakukan shutdown operation. Di antaranya adalah untuk melakukan shutdown atau mematikan komputer, untuk restart komputer atau log off secara keseluruhan. Jika kita ingin memaksa komputer tersebut mati tanpa menyimpan file yang terbuka, maka kita lepaskan option ini. Kalau kita lepaskan option ini, maka komputer akan dipaksa untuk shutdown secara bersama-sama. Jika kita pilih opsi ini, maka ketika ada file terbuka, misalkan Microsoft Word atau Notepad atau Excel, maka di komputer tersebut akan menunggu untuk diklik save dokumen tersebut. Dia tidak akan shutdown sebelum kita menyimpan beberapa dokumen yang dibuka. Ada kalanya ketika pembelajaran di lab sudah selesai, akan tetapi siswa lupa mematikan komputer, maka kita pilih shutdown secara paksa, sehingga komputer akan dipaksa untuk shutdown tanpa kita mempedulikan siswa tersebut sedang buka apa. Lalu di bawahnya ada switch on student PC, yaitu fasilitas untuk menghidupkan komputer siswa secara serentak. Tentu fungsi ini dapat berjalan jika pada komputer tersebut sudah mendukung teknologi wake online di BIOS atau hardware-nya, lalu di jaringan pun sudah dapat menjalankan wake online. Berikutnya ada lock PC, yaitu untuk mengunci komputer siswa. Lock PC itu mengunci layar dengan dibuat blank, lalu keyboard dan mouse dibuat tidak bisa bekerja. Saya lock PC, maka bisa dilihat ikonnya berubah menjadi gembok, lalu di siswa pun menjadi blank, mouse dan keyboard tidak bisa digunakan. Kita lepaskan kembali. Lalu ada lock screen. Lock screen itu layar menjadi blank, tapi keyboard dan mouse masih bisa digunakan. Di bawahnya ada keyboard dan mouse, yaitu keyboard dan mouse-nya di lock, tidak bisa digunakan, tapi layarnya masih terbuka. Berikutnya ada launch program, adalah fasilitas untuk menghidupkan atau menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di siswa. Misalkan saya sudah setting, di sini ada Microsoft Word. Ketika saya klik launch program to student, bisa dilihat terlebih dahulu di komputer siswa 1 atau 2. Ketika saya klik launch program to student, bisa dilihat bahwa aplikasi tersebut terbuka di seluruh siswa. Kembali kita lihat ke komputer guru, di sini ada aplikasi yang sedang terbuka. Untuk menutupnya kita klik aplikasi tersebut, lalu kita klik close. Dilihat di komputer siswa, setelah saya klik close, maka semuanya akan tertutup secara paksa. Di bawahnya ada Show Student Application.
yaitu untuk menampilkan tampilan Sanako Student. Jika siswa tidak sengaja tertutup atau meminimize aplikasi Sanako Student, lalu kita ingin siswa menjalankan sesuatu dengan aplikasi tersebut, kita bisa show student application. Berikutnya ada block application, yaitu untuk menutup atau memblok beberapa aplikasi. Misalkan di bagian atas, itu adalah bagian untuk memblok beberapa aplikasi. Saya akan membuka Notepad di komputer nomor 1. Kita kembali ke komputer guru. Saya ulangi untuk lihat block application. Di sini terlihat bahwa ada Notepad terbuka. Kita mau memblok aplikasi Notepad ini, maka kita harus pilih aplikasi tersebut, lalu kita klik prevent. Sebelum saya klik, lihat di komputer nomor 1, saya klik prevent, kita lepaskan prevent. Lalu ada juga di bawah pilihan aplikasi yang boleh terbuka. Bedanya adalah kalau kita pilih ini, kita pilih allow, yang boleh dijalankan hanya aplikasi Notepad, yang lainnya tertutup atau disable. Kita close. Lalu berikutnya adalah disable internet. Ini fungsinya untuk menutup semua browser yang dibuka di siswa. Kembali ke siswa nomor 1 dan 2. Misalkan 1 dan 2 saya akan membuka web browser. Tentu kita akan buka web browser yang berbeda. Siswa 1 membuka Chrome, siswa 2 membuka Edge. Kita kembali ke disable internet. Lihat di komputer guru, ketika saya mau klik ini, coba dilihat dulu di komputer siswa. Ketika saya klik disable, maka keduanya akan tertutup. Lihat di komputer 1, walaupun saya berusaha membuka, aplikasi tersebut akan tertutup. Kita kembali ke komputer guru, kita lepaskan disable internet. Lalu di bawahnya ada screen control, yaitu fungsi-fungsi yang berhubungan dengan layar. Yang pertama adalah auto scan. Ini adalah melihat layar siswa secara otomatis per sekian detik yang sudah kita tentukan di setup-nya. Ini ada timernya. Ini nomor siswa 2 dari 2 siswa. Kalau kita ingin melakukan take over atau remote, kita klik remote control, yaitu kita take over komputer siswa tersebut. Kalau kita ingin collaborate atau kita ingin bekerja bersama dengan siswa, kita klik collaborate. Pada saat ini kita dengan siswa menggunakan mouse secara bersama-sama, menggunakan keyboard secara bersama-sama, paralel. Untuk kembali ke auto scan, kita pilih auto scan. Kita tutup close atau klik tombol X. Berikutnya ada pilihan thumbnail, yaitu melihat keseluruhan komputer siswa. Untuk menonaktifkannya kita klik kembali thumbnail. Lalu ada thumbnail in separate windows, yang artinya thumbnail tersebut akan ditampilkan menggunakan aplikasi sendiri atau tampilan sendiri. Tampilan ini atau aplikasi ini kita bisa geser ke layar kedua dari komputer guru.
Jadi kalau guru memiliki dual screen, bisa kita pindahkan tampilan ini ke monitor yang berikutnya. Kita bisa perkecil atau perbesar. Yang berikutnya adalah tutor screen to student. Ketika klik ini, maka tampilan guru ini akan diperlihatkan ke seluruh siswa. Di sini ada marker tool untuk membantu melakukan penulisan. Kita bisa stop dari sini, atau kita pun bisa stop dari sini. Ada juga yang bernama model screen to student. Ketika klik model screen to student, kita pilih siswa sebagai model, maka komputer tersebut akan diperlihatkan ke seluruh siswa yang lain. Apapun yang siswa satu lakukan atau Dewani lakukan di komputernya akan dilihat oleh siswa yang lain. Berikutnya ada fungsi homework, yaitu fungsi untuk memberikan file dan juga fungsi untuk menerima file. Untuk memberikan file, kita bisa tambahkan di sini, tambahkan file, lalu kita pilih nama filenya. Bisa dilihat di komputer siswa, bahwa di komputer siswa ada satu buah file di bagian homework. Kita bisa tambahkan beberapa file sebanyak yang kita mau. Kita buka file tersebut dengan cara, kita simpan file tersebut dengan cara double klik, lalu kita simpan ke tempat penyimpanan yang kita pilih, misalkan di sini desktop, lalu kita edit file tersebut. Kita simpan. Kita lanjutkan di komputer nomor 2. Kita kembali ke komputer teacher. Kalau kita anggap semua siswa sudah diberi kesempatan untuk menyimpan file tersebut, maka selanjutnya adalah hapus file tersebut jika memang sudah tidak digunakan. Kita klik remove, maka file tersebut terhapus dari daftar file di bagian homework. Bisa dilihat di komputer siswa bahwa file tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya adalah bagian untuk mengirimkan file dari siswa, yaitu dengan cara klik allow returning. Di sini bisa terlihat bahwa di komputer guru terbuka Windows Explorer, yaitu tempat siswa akan menyimpan file tersebut. Kita lihat di komputer nomor 1, kita akan mengupload file tersebut dengan cara drag and drop ke bagian homework, lalu kita pilih send. Kita lihat di komputer 2, drag and drop, kita pilih send. Statusnya sudah terkirim. Kita lihat di komputer guru, di sini ada 2 buah file yang sudah terkirim. Kita lihat isinya. File tersebut tersimpan di folder homework dengan format tahun dan tanggal. Kita close, kita tutup. Sebelumnya kita tutup dulu, disable dulu auto turningnya,
lalu kita close. Jika kita hanya ingin menerima file dari siswa, siswa boleh menggunakan file apapun, kita cukup buka homebox, lalu allow returning. Maka siswa boleh upload apapun di situ. Timer adalah fungsi otomatis untuk menghentikan kegiatan ketika activity ini dijalankan. Ini akan dijelaskan nanti. Kita lanjut ke whiteboard. Adalah whiteboard secara virtual yang digunakan bersama-sama antara guru dan siswa. Kita bisa insert gambar, kita bisa bikin anotasi, catatan, dan sebagainya. Kita bisa simpan menjadi file gambar atau file project. Jika kita simpan sebagai file project, maka kita bisa buka untuk kegiatan yang lain. Kalau sudah selesai, kita tutup, kita close whiteboard. Selanjutnya ada pengiriman pesan. Yaitu pengiriman pesan dari guru ke siswa. Dengan cara klik pesannya, lalu targetnya ke siapa, pada contoh ini kita akan kirim ke semua siswa. Lalu pilihan ini adalah pesan tersebut akan otomatis tertutup selama 10 detik, atau siswa pun bisa melakukan close secara manual pesan tersebut. Kita klik kirim atau send, maka file tersebut terbuka di siswa. Bisa dilihat siswa 1 atau 2, dia akan tertutup otomatis selama 10 detik. Jika siswa ingin menjawab, dia tinggal klik reply, misalkan seperti ini. Saya klik kirim, lalu biarkan siswa untuk menutup secara manual. Lihat siswa 1, dia bisa melakukan reply. Dia reply, siswa 2 langsung di close. Lihat di komputer guru bahwa di sini terlihat ada siswa yang melakukan jawaban atau reply. Kita bisa klik, lalu klik close atau reply kalau memang mau mengirim pesan lagi. Berikutnya ada fungsi chat. Karena kita hanya di session A, jadi kita pilih A, lalu kita pilih enable. Maka kita bisa melakukan chat antara siswa dan juga guru. Kita lihat siswa 1, dia akan mengirimkan ke semua. Atau siswa 1 hanya mau mengirimkan ke salah satu siswa, kita pilih siswanya, kita pilih pesannya. Seperti itu. Lalu semua percakapan tersebut akan dilihat oleh teacher. Semua percakapan akan terlihat oleh teacher tanpa kecuali. Kita bisa melakukan penyimpanan file tersebut. Kita bisa print file tersebut, atau kita bisa hapus pesan tersebut. Untuk menutupnya kita klik disable dan kita klik close. Berikutnya di bagian atas ada namanya live feedback, yaitu untuk menerima feedback dari siswa. Bisa lihat di komputer siswa. Kita lihat di komputer siswa 01 bahwa di sana ada 3 tombol baru, yaitu hijau, following, kuning, confuse, merah, lost. Ketika kita klik tombol lost, maka bisa dilihat di komputer guru, status siswa tersebut adalah lost, sehingga persentasenya sudah berubah. Lost 50%, confuse 0, following 50%. Bisa dilihat sekarang pergerakannya berubah
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Ini kita bisa manfaatkan ketika kita sedang mengajar di kelas, baik pengajaran menggunakan lab komputer, lab bahasa, atau secara manual. Kita aktifkan fungsi ini, sehingga siswa boleh memberikan feedback secara real, sehingga kita bisa mengevaluasi sistem atau cara belajar kita secara real time. Feedback kita bisa nonaktifkan. Lalu ada juga voting. Kita buka contoh yang sudah ada. Pertanyaannya ini, jawabannya ini, jawaban betulnya ini. Kita kirim ke siswa dengan cara klik send. Di sini ada grafik jawaban siswa, kebetulan belum ada yang jawab. Kita lihat di tampilan komputer siswa bahwa di situ ada beberapa soal yang sudah tampil. Siswa tinggal pilih. Seperti ini. Kita lihat di komputer guru bahwa siswa sudah menjawab 100% dan kebetulan keduanya menjawab B. Saya akan simulasikan seperti ini, lalu kita beritahu jawaban benarnya ke siswa. Send correct answer. Kita lihat di komputer siswa bahwa jawaban benar sudah ditandai. Kalau kita ingin membuat soal lagi, kita tinggal create new, lalu kita tinggal masukkan soalnya. Kita klik close. Di sini tidak ada nilai secara individu, ini hanya sebagai untuk mengetahui persentase dari pertanyaan yang kita berikan. Kita naik ke atas, ada yang namanya playlist. Playlist adalah materi-materi yang kita bisa berikan ke siswa, sehingga siswa bisa pilih secara langsung. Kembali ke lihat komputer siswa. Di sana ada dua buah file yang di bagian playlist. Ada dua buah file di bagian playlist. Itu adalah daftar yang memang sudah kita tambahkan di bagian playlist session A. Saya akan hapus salah satu file. Kita lihat di komputer siswa. Sekarang di komputer siswa sudah terhapus file tadi, hanya tersisa satu file. Saya akan tambahkan lagi, lihat di komputer guru. Caranya adalah add file, tambahkan file. Kita lihat di komputer siswa. Sekarang di komputer siswa akan bertambah satu buah file lagi. Untuk membukanya, kita tinggal double klik file tersebut, lalu kita klik play. It will be your turn. Stop, double klik lagi yang lain, kita klik play. Begitu seterusnya. Then it will be. Jika kita ingin menghilangkan, maka kita pilih file, new file. File tersebut masih ada di playlist. Kita kembali ke komputer guru. Jika kita ingin menjalankan file tersebut secara bersama-sama, di sini ada bagian yang namanya launch selected file to student. Kita klik bagian ini, kita lihat di siswa, maka file tersebut otomatis dijalankan secara bersama-sama. Kita lihat di komputer guru, kita pilih file yang sudah dijalankan tersebut. Ini ada tanda launch berarti dia sedang berjalan. Kita bisa stop file tersebut. Maka filenya sudah tertutup otomatis. Kita jalankan lagi. Ini tanda X-nya sudah muncul lagi. Kita lihat di siswa sudah dibuka kembali atau jalan kembali. Untuk menutupnya kita pilih close. Seperti itu. Di sini ada dua pilihan, yaitu launch selected file to student
Ini berfungsi untuk menjalankan file secara langsung dari komputer server atau komputer guru. Ini akan otomatis langsung dibuka di semua siswa, dan ini lebih cocok untuk file multimedia atau PDF. Jika materi yang akan kita gunakan berbentuk dokumen atau teks atau apapun yang perlu diedit, maka lakukan dengan cara copy and launch. Kalau copy and launch berarti semua file tersebut di-copy terlebih dahulu ke komputer siswa, sehingga siswa bisa melakukan edit secara mandiri. Setelah selesai dia bisa melakukan save as di komputer tersebut. Kalau sudah save as, nanti dia bisa kirim kembali filenya melalui aplikasi Homework. Kita tutup. Kita lanjut ke fungsi yang ada di salah satu atau satu siswa. Kita lihat ketika kita klik siswa tersebut, kita hanya mendengarkan suara siswa tersebut. Ketika kita klik discuss, berarti kita berbicara dengan siswa tersebut. Ketika kita klik share audio, berarti suara dari siswa akan di-share ke seluruh siswa lain. Di bawahnya ada tampilan komputer siswa tersebut. Lalu di bagian bawah pun ada bagian PC control. Di sini ada shutdown, switch on, dan seterusnya. Bedanya adalah fungsi yang ada di bagian siswa ini hanya berlaku untuk siswa tersebut. Ketika kita klik lock, maka kita hanya melock komputer yang ada di siswa tersebut, yang lainnya tidak terganggu. Kita unlock lagi. Di bawahnya ada fungsi atau tombol remote control. Ketika kita remote, maka otomatis kita akan mengaktifkan mode untuk melihat secara layar besar. Kita bisa maximize juga. Kita bisa remote, dan kita juga bisa collaborate. Kalau collaborate berarti mouse dan keyboardnya bekerja bersama-sama dengan siswa. Siswa bisa menggunakan mouse, kita pun bisa. Secara bersama-sama, kita kalau klik remote control berarti siswa tidak bisa ngapa-ngapain, semuanya di take over oleh teacher. Kalau monitor, kita hanya melihat tanpa mengoperasikan komputer tersebut. Kita klik close. Lalu di bawahnya ada homework. Ketika kita klik ini berarti ini hanya berfungsi untuk siswa tersebut. Homework untuk siswa tersebut, yang lainnya tidak terpengaruh. Begitu kita kirim pesan ini hanya untuk ke siswa tersebut. Yang lain tidak menerima pesan tersebut. Jadi apapun yang ada di bagian ini hanya berlaku untuk siswa Remi. Dan semua yang ada di bagian ini berlaku untuk keseluruhan siswa. Lalu di bagian kecil sebelah kiri, ini berlaku hanya untuk session yang kita pilih. Ini session A, berarti bagian ini hanya berlaku untuk session A. Kita pilih klik ini, kita hanya membuka fungsi untuk session A. Ini screen control hanya untuk session A, dan seterusnya. Kalau kita pilih C misalkan, ini hanya berfungsi untuk session C. Kalau pilih F, ini hanya berfungsi untuk F, dan seterusnya. Sehingga kalau ada banyak session, maka kita pilih bagian ini. Ketika kita memiliki banyak session, banyak kelas, kita hanya pilih di session yang kita maksud. Untuk A ya kita pilih talk untuk A. Kecuali kita mau berbicara ke seluruh siswa, ya kita pilih bagian ini. Kalau kita ingin mematikan komputer di session A, kita pilih bagian ini. Kalau ingin mengontrol atau melihat layar, kita klik bagian ini, dan seterusnya. Ini hanya untuk session. Kita ulangi. Bagian ini hanya untuk siswa, bagian ini hanya untuk session, dan bagian ini untuk keseluruhan siswa. Hanya 3 bagian itu yang berbeda. Peruntukannya berbeda sesuai dengan anggota yang ada di sana.
Kita lanjutkan ke aktivitas, bahwa semua kegiatan di lab ini sudah disetting atau sudah disiapkan, yaitu berupa activity atau aktivitas. Di sini ada beberapa aktivitas yang sudah ada. Yang pertama adalah kita coba untuk listening. Sesuai dengan namanya, listening, maka siswa akan mendengarkan materi apapun yang kita pilih. Materinya bisa berbentuk tutor, yaitu suara dari headset guru, tutor PC, yaitu suara dari komputer guru. Apapun yang ada di komputer guru, YouTube atau MP3, MP4 apapun, suaranya akan didengar oleh siswa. Lalu tutor player adalah sumber materi yang keluar dari tutor player. Apapun yang diputar di sini akan didengarkan oleh siswa. Lalu berikutnya ada student, yaitu sumber materi dari siswa. Kita bisa pilih salah satu siswa untuk ditugaskan sebagai pemberi materi. Ada dari file, kita bisa pilih file. Lalu file tersebut sekarang nanti akan digunakan sebagai materi. Ada dari external source, yaitu sumber eksternal yang terhubung dengan line-in sound card. Karena di sini tidak ada line-in sound card, maka sumber ini kita abaikan. Lalu berikutnya adalah audio CD. Adalah CD yang dipasang di CD-ROM. Karena di laptop tidak ada CD-ROM, maka sumber ini kita abaikan. Lalu berikutnya adalah text to speak. Text to speak itu adalah suatu tulisan yang dikonversi menjadi suara. Kita coba satu-satu. Listening dari tutor. Listening, kita pilih source-nya tutor, lalu kita pilih start. Maka suara dari tutor akan terdengar oleh seluruh siswa. Kalau sudah selesai, kita klik end, kita pilih clear session. Kita listening dari tutor, kita pilih start. Kalau kita akan menghentikan kegiatan ini, kita bisa pilih bagian ini. Misalkan dalam 1 menit aktivitas akan berakhir. Kita klik enable, maka otomatis dia akan menghitung selama 1 menit atau akan menghentikan aktivitas ini. Maka otomatis akan terhenti. Dia akan melakukan klik tombol end. Kalau sudah, kita klik clear session. Lalu kita coba untuk tutor PC, adalah sumber dari komputer. Klik tutor PC, kita klik start, lalu kita putar YouTube misalkan. Seperti ini. How to get the most of Grammarly free. Jadi semua suara dari YouTube ini akan didengarkan oleh siswa. Millions have chosen to go beyond their default. Kalau sudah selesai, kita klik end, kita klik clear session. Kalau kita pakai timer, otomatis akan selesai dalam hitungan menit atau detik yang kita atur. Berikutnya listening dari tutor player. Kita pilih tutor player, kita buka playernya, kita klik start, lalu kita jalankan suara dari player tersebut. Begitu seterusnya. Jangan lupa untuk selalu mengakhiri atau end session. Lalu berikutnya kita gunakan siswa sebagai sumber materi. Kita pilih student,
kita pilih siswa, dalam hal ini kita pilih Dewani, kita pilih start. Maka apapun yang Dewani putar di komputernya dan apapun yang Dewani bicarakan akan didengar oleh siswa yang lain. Di sini ada detik, ini adalah waktu yang dia lakukan atau aktivitas yang sudah dijalankan di session ini. Kita sudah berjalan selama 27 detik. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik end, kita klik clear session. Berikutnya kita pilih file. File kita bisa gunakan MP3, MP4, API atau apapun. Itu file audio dan atau file video. Kita coba salah satu file MP4, kita buka. Karena kita membuka atau karena kita menggunakan file MP4 sebagai materi listening, maka ketika kita klik start, Hey, this is Emma from English. I'm super excited that you're here and that you're spending maka some time with me siswa pun today akan to melihat improve your tampilan English. dari video tersebut. In this lesson, we're going to be doing some Bisa more dilihat di speaking siswa. skills practice. And in particular, we're going to be practicing with the English imitation. Jadi ketika kita menggunakan file MP4, maka siswa pun akan melihat video file tersebut. Kita praktekkan dengan file MP3. Maka siswa hanya mendengar materi tersebut. Lalu kita lanjutkan ke text to speak. Text to speak ini adalah tulisan yang diubah menjadi suara. Kita ambil teks bahasa Inggris. Misalkan kita pilih voice-nya, karena ini adalah bahasa Inggris UK, maka kita bisa pilih bahasa Inggris US atau UK. Kita contohkan ada Microsoft Desktop, suaranya seperti ini. Israeli military raids of Nablus are reportedly focused on 2 refugee camps there. Atau kita bisa gunakan Microsoft Hazel Desktop. Israeli military raids of Nablus are reportedly focused on 2 refugee camps there. Ya. Di sini ada 2 tipe bahasa atau tipe voice. Yang pertama adalah dari Microsoft. Ini bersifat gratis. Semua komputer bisa download ini selama menggunakan OS Microsoft Professional. Lalu kita ada tipe yang kedua adalah Sora Ipona. Ipona ini adalah professional voice yang disuplai oleh Sanako. Ketika kita ingin menggunakan ini, maka ini berbayar sesuai dengan jumlah komputer yang digunakan. Kita akan coba Ipona 2 menggunakan bahasa Inggris British, bagaimana suaranya. Israeli military raids of Nablus are reportedly focused on 2 refugee camps there. Ini adalah voice dari Ipona, yaitu voice profesional, di mana ini adalah suara orang yang direkam secara asli, real dari orang, bukan AI. Kalau sudah kita pilih voice-nya, kita pilih next, kita pilih save, simpan. Lalu berikutnya kita pilih start. Lihat di komputer siswa. Israeli military raids of Nablus are reportedly focused on 2 refugee camps there. Seperti itu. Jadi suara dari teks akan didengarkan oleh siswa. Setelah listening, kita akan melihat yang namanya reading practice.
Reading practice ini siswa membacakan suatu teks, baik itu dari buku, textbook, atau dari file yang kita share. Kita tambahkan file yang akan dibaca oleh siswa. Di sini kita anjurkan harus menggunakan file PDF. Maka kita pilih all file, kita pilih PDF-nya, lalu kita pilih start. Lihat di komputer siswa bahwa siswa sekarang melakukan reading. Kita bisa lihat juga di komputer secara thumbnail seperti ini. Sekarang siswa sedang reading. Kalau readingnya sudah selesai, maka kita klik end, kita pilih collect, maka inilah file rekaman siswa tersebut sesuai dengan tanggal dan jam. Kita klik close, kita klik clear, remove, maka sekarang file tersebut tertutup dari komputer siswa. Selanjutnya ada model imitation, yaitu kegiatan di mana siswa mendengarkan materi, lalu siswa pun menjawab atau menirukan materi tersebut. Rekaman suara siswa akan terkumpul secara otomatis menjadi file MP3. Kita coba model imitation. Kita simulasikan menggunakan suara tutor. Kita akan simulasikan melakukan tanya jawab atau interview ke siswa dari suara tutor atau suara headset. Saya mulai dari sekarang. Saya klik start. Halo, apa kabar? Sebutkan nama Anda. Siswa menjawab. Dari manakah Anda mengetahui program ini? Siswa menjawab. Apa motivasi Anda untuk ikut kegiatan ini? Siswa menjawab. Jika Anda lulus, target apa yang akan Anda lakukan? Siswa menjawab. Kalau sudah selesai, kita klik end. Lalu ini adalah tanggal dan jam tempat penyimpanan file tersebut atau folder sesuai dengan nama, tanggal, dan jam. Kita bisa ganti dengan nama sesuai kehendak kita kalau memang diperlukan. Kita biarkan secara defaultnya. Kita collect, dan inilah jawaban dari siswa di folder ini. Kita klik close, kita klik clear. Kita coba model imitation dari file. Kebetulan di sini ada contohnya. Kegiatan di sini adalah siswa menirukan file yang ada di video ini sesuai dengan arahan dari video yang kita putar. Kita lakukan sekarang. Lihat di komputer siswa. Your turn. So you're going to hear me read each sentence again, but there will be a pause after each one. Ready? I love to travel to different countries. I love meeting new people and tasting different foods. That's my favorite part. To date, I think I've visited. Kita klik end, kita klik collect, dan inilah suara dari siswa. Kita klik close, kita klik clear. Setelah model imitation, kita akan melihat kegiatan lain yaitu discussion. Discussion itu adalah percakapan antar siswa dengan jumlah anggota dapat all student, berarti semua siswa yang ada saling diskusi. Minimal 2, maksimum adalah sejumlah siswa yang ada. Di sini karena siswanya hanya 2, jadi anggotanya hanya 2 orang. All student in session. Jika kita ingin membagi ke dalam beberapa jumlah yang kita tentukan, maka kita pilih pick group size. Minimal 2, maksimum sebanyak siswa. Pasangannya kita bisa atur. Ini berurut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini secara acak. Anggotanya akan dipilih secara acak. Atau kita pilih secara manual. Kita pilih select.
Ini sudah ada anggota, kita lepaskan, kita dengan cara klik. Lalu kita pasangkan kembali Dewani dengan Doremi. Nah, misalnya seperti itu. Kalau sudah, kita klik down. Lalu di sini ada pilihan record discussion. Ketika kita pilih record discussion, maka kita pilih start, maka diskusi dimulai disertai dengan perekaman. Kalau sudah selesai, kita klik end. Ini tanggal dan jam, kita collect, maka inilah hasil perekaman siswa tersebut. Percakapan antara Doremi dan Dewani terekam di dalam file grup A2. Kita close, kita clear session. Lalu berikutnya ada yang namanya telepon. Telepon itu sama seperti tadi, ada siswa saling berkomunikasi. Bedanya adalah percakapan tersebut atau pasangan anggota tersebut dipasang oleh siswa, seperti simulasi telepon. Lihat di komputer siswa 1 atau di sini siswa Dewani. Di sini siswa Dewani akan berbicara dengan Doremi. Caranya adalah dia pilih Doremi. Lalu dia pilih call. Kalau sudah selesai, dia pilih disconnect. Begitupun di Doremi, ketika ingin berbicara dengan Dewani, dia akan pilih anggotanya, pasangannya itu Dewani, lalu kita pilih call. Seperti itu. Jadi siswa boleh diberi kebebasan untuk memilih pasangannya. Kalau sudah selesai, kita klik end, lalu kita klik clear session. Lalu berikutnya ada kegiatan tutoring. Tutoring itu adalah menampilkan layar komputer guru beserta suara yang dipilih. Yang pertama adalah tutoring dari tutor, berarti layar komputer ditampilkan menggunakan suara dari tutor. Ketika saya klik start, maka suara dari tutor akan didengar oleh semua siswa beserta dengan layar dari komputer tutor. Bisa stop di sini atau stop di sini. Lalu juga ada tutoring dari tutor PC. Ketika tutoring menggunakan tutor PC, maka layar ini ditampilkan ke siswa dan siswa mendengar suara dari komputer ini, komputer guru. Ini cocok ketika kita akan memberikan materi dari streaming YouTube misalkan. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes. Atau ketika kita mau membuka Microsoft Word misalkan, seperti ini. Kalau sudah selesai, bisa kita klik stop transfer. Kita klik clear session. Berikutnya ada video firing. Video firing ini adalah percakapan video antar siswa. Anggotanya bisa minimal 2 orang. Bisa direkam juga. Anggotanya seperti tadi, kita bisa pasangkan secara berurut, random atau secara manual. Lalu kita pilih start. Maka siswa tersebut melakukan percakapan video. Ini. Kalau sudah, kita klik end. Lalu berikutnya ada kegiatan vocabulary test. Ini untuk tes vocabulary atau kata. Di sini soalnya, ini jawabannya. Kita bisa tambahkan sebanyak yang kita hendaki.
Kalau sudah, kita klik Start. Lihat di komputer siswa yang pertama akan saya jawab. Lalu kita pilih Done. Lihat di komputer guru bahwa satu siswa telah melakukan submit. Untuk siswa keduanya saya langsung klik Done saja. Di guru langsung keluar. Ini adalah tampilannya. Ada 2 siswa, yang betul jawabannya hanya 2 di antara 8, seperti ini. Lalu kita klik End. Clear session. Selanjutnya ada materi content exercise, di mana kita bisa mendevelop sendiri konten tersebut, dan konten tersebut hanya bisa dijalankan di aplikasi Sanako. Kita coba kontennya. Saya buka simulasi TOEFL. Proses pengkopian sampai selesai. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik Start, lalu lihat di komputer siswa. In the listening comprehension section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand spoken English. There are 3 parts to this section with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each Di sini sudah dijawab semua dengan nilai seperti ini. Kita klik Close. Yang B saya tidak akan jawab, kita abaikan dulu. Lalu kita klik End. Kita klik Close. Di sini terlihat bahwa siswa Dewani untuk listening yang pertama atau exercise 1, dia nilainya 67% dan selanjutnya adalah 100%. Nilai totalnya adalah 96%. Kita bisa ekspor file tersebut menjadi file yang bisa dibuka di Excel. Tutup. Kita clear dulu. Kita lihat folder yang tadi. Ini adalah hasil laporan tadi. Ini data mentahnya, bisa kita olah seperti ini. 1 terlewatkan. Content exercise. Berikutnya kita akan melihat kegiatan atau aktivitas yang bernama exam. Kita buka filenya. Kita klik Start, klik OK. Lihat ke komputer siswa. Dewani Start Exam. Pertanyaannya ini kita jawab. Kita jawab saja. Ini kita skornya 41. File. Next. Ini adalah skor siswa tersebut.
kita tinggal lakukan print untuk mendapatkan data ini. Dianjurkan untuk melakukan print out data ini karena data ini sangat detail. Kalau sudah selesai, kita klik exit. Lalu kita klik clear session. Lalu setelah exam ada fungsi lain yaitu pronunciation. Pronunciation kita pilih materinya, kita pilih yang sudah ada saja. Kita lihat komputer siswa 1. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. It was an accident. It was an accident. It's my fault. It's my fault. It won't happen again. It won't happen again. Please forgive me. Please forgive me. Siswa 1 sudah selesai. Dan inilah file dari siswa. Saya close dulu. Kita lihat foldernya. Ini Dewani seperti ini. Ini adalah file Word dari atau laporan dari progres siswa Dewani. Dia mendapat nilai 81%. Dan ini adalah skornya. Dan ini adalah suaranya. Kalau kita ingin mendengarkan, kita klik filenya langsung. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Seperti ini. Lalu berikutnya ada kegiatan conference interpreting. Conference interpreting ini adalah kegiatan simulasi penterjemahan secara profesional. Akan tetapi di sini kita memerlukan minimal 5 komputer, di mana 2 komputer untuk delegasi atau tamu dengan bahasa yang berbeda, misalkan Jerman dan Inggris. Lalu 2 orang sebagai interpreter, 1 interpreter ke bahasa Jerman, 1 interpreter ke bahasa Inggris. 1 lagi adalah observer atau pengamat. Jadi ketika delegasi ini saling diskusi, 1 Jerman dan 1 Inggris, interpreter akan mendengarkan dan menerjemahkan ke dalam bahasa yang dia tugaskan. 1 orang interpreter dia akan menerjemahkan bahasa apapun yang dia dengar ke bahasa Jerman. 1 orang lagi interpreter dia akan menerjemahkan bahasa apapun yang dia dengar ke bahasa Inggris. Lalu delegasi atau tamu orang Jerman dia akan memilih interpreter Jerman, sehingga dia hanya mendengarkan suara bahasa Jerman. Begitupun orang Inggris, dia akan memilih interpreter dari Inggris, sehingga apapun yang dia dengar adalah bahasa Inggris atau suara dari interpreter. Persisnya seperti itu seterusnya. Lalu observer hanya bertugas untuk mengawasi atau mengamati atau sebagai tamu, hanya melihat atau mendengarkan atau memantau kegiatan tersebut. Pada aplikasi ini kita bisa melakukan pengaturan headset. Di sini ada sound setting untuk mengatur headset. Nah, di sini ada pengaturannya. Jika headset kita terlalu kecil atau terlalu besar, kita bisa atur. Jika volume mikrofon terlalu kecil atau terlalu besar, kita bisa atur. Lalu kita pun bisa mengganti tampilan aplikasi ini ke dalam bahasa yang kita mau.
Di sini ada beberapa bahasa, salah satunya mungkin kita coba Indonesia. Seperti ini. Ini adalah tampilan dalam bahasa Indonesia. Semuanya berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita kembalikan ke bahasa Inggris. Seperti ini. Atau jika memang familiar dengan bahasa lain, boleh misalkan diganti ke dalam bahasa Arab seperti ini. Kita kembalikan ke bahasa Inggris. Untuk mematikan komputer ini, kita cukup lakukan di bagian PC control, shutdown, lalu kita pilih shutdown. Kalau ingin secara paksa, kita lepaskan ini, kita klik shutdown. Lalu kita tutup aplikasinya. Ini boleh disimpan ataupun lalu kita matikan seperti biasa.